Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Trinadia, mahasiswa transisi STIS Satya Negara dengan NIM 2111246P dan akan mempresentasikan secara singkat mengenai pertanyaan yang ada di materi pelayanan publik yaitu kenapa diperlukan sektor inovasi publik dari internal dalam negeri dan dari eksternal luar negeri, serta contoh dan menjabarkan penjelasan dari Agus Duyanto. Yaitu menurut Agus Duyanto dari internal dalam negeri ada 8, sedangkan dari luar negeri ada 3. Apa saja itu yang ada di dalam negeri? Ya, yang pertama sentralistik dan kedesentralisasi. Apa itu sentralistik? Sentralistik adalah pengaturan kewenangan dari pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, manual atau traditional government ke ICT based government. Government merupakan paradigma baru dalam tahapan pengelolaan pemerintahan. Terdapat 3 pilar government, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan bergesernya paradigma government ke arah government yang menekankan pada kolaborasi keseimbangan antar pemerintah. Government mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antaranya sektor swasta dan masyarakat. Yang ketiga, tertutup, keterbukaan, transparan. Ketika pemerintah menganut sistem pemerintahan terbuka, maka akan melahirkan ciri-ciri seperti diberikan peluang pada saat pers dan publik untuk mendapatkan akses dari berbagai dokumen pemerintah. Yang keempat yaitu sinergis, adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Yang kelima yaitu pendekatan administratif kebudayaan kerja birokrasi, yaitu kualitas budaya kerja adaptur birokrasi atau pegawai sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas kerja. Yang keenam, keterlibatan masyarakat. Suatu kebijakan pasti tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat tersebut. Yang ketujuh, masyarakat tidak akan kritis dengan masyarakat yang kritis kesadarannya atas hak-haknya. Sikap kritis adalah sikap peka terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan. Berpikir kritis adalah berpikir secara cerdas dengan sumber-sumber yang jelas dan logis. Karena itu, kita yang tidak berpikir kritis harus pindah ke pemikiran yang kritis. Dan yang terakhir, status ke perubahan bahkan ke transformasi. Status quo adalah istilah yang kerap muncul konteks sosial dan ekonomi, seringkali secara implisit mengungkapkan perlunya suatu perubahan yang harus didorong demi meningkatkan kesejahteraan. Dan kita lanjut ke eksternal atau luar negeri. Itu ada 3. Yang pertama, middle income trap bonus demografi. Indonesia akan mengalami bonus demografi di beberapa tahun ke depan, di mana jumlah produktif akan lebih banyak daripada penduduk pada umumnya pada populasi negara. Yang kedua, pemerintah berkinerja tinggi, efisien, efektif, dan akuntabel. Dan yang terakhir, globalisasi ASEAN Community. ASEAN Community merupakan strategi Indonesia dalam mengemukakan era globalisasi pendidikan tinggi. Sedangkan inovasi publik menurut saya salah satu jalan untuk mengatasi kemacetan ataupun masalah inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pemaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, dan perbaikan pelayanan. Contohnya, seperti Orde Lama menjadi Orde Baru, kemacetan di Jakarta dilakukan sistem ganjil genap. Itu adalah salah satu inovasi pemerintahan tersebut. Adapun contoh pelayanan publik di sekitar kota kita, yaitu kota Palembang, di mana menjadikan kota Palembang clean,
green dan blue bersih, ya, menjadi hijau dan biru. Dulu wisatawan segan untuk berwisata ke kota Palembang dikarenakan polusi udara yang buruk dan banyak sampah berserakan, di mana sejak pemerintah mengeluarkan inovasi green and blue, kini Palembang menjadi kota yang bersih, sehingga Palembang sempat dijadikan sebagai tempat Asian Games dan banyak wisata yang berkunjung ke Palembang. Baiklah, saya rasa demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ingin mengoreksi dari beberapa penjelasan saya, bisa langsung komen di bawah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.